Selamat datang di pertemuan ketiga pembelajaran BIPA. Di topik kali ini kita akan membahas tentang teori pemerolehan bahasa kedua atau Second Language Acquisition, disingkat SLA atau SLA. Nah, di teori ini, di, di mata kuliah ini, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu SLA, apa itu pemerolehan bahasa kedua. Jadi di awal saya akan memberikan pengantar agar mahasiswa mampu memahami teori-teori utama dalam pemerolehan bahasa kedua dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran BIPA ini. Sebagai bahan apersepsi, ada pertanyaan, bagaimana kalau orang asing belajar bahasa Indonesia? Apakah prosesnya sama seperti anak kecil yang belajar bahasa ibunya? Nah, ini yang harus kita temukan jawabannya. Jadi masing-masing mahasiswa yang menyimak pertanyaan ini hendaknya untuk mencari jawabannya masing-masing ya. Nah, di sini ada istilah bahasa ibu. Jadi perlu saya jelaskan yang dimaksud bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan atau dalam konteks Indonesia kita itu yang menjadi bahasa ibu kita biasanya adalah bahasa daerah masing-masing. Tetapi masih lebih banyak lagi di antaranya yang mengajarkan menggunakan bahasa ibu itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi dalam hal ini bisa kita sepakati bahwa bahasa ibu yang dimaksud itu adalah bahasa resmi negara masing-masing. Kalau orang Indonesia berarti bahasa Indonesia. Itulah bahasa ibunya. Nah, pertanyaannya di sini, kalau orang asing belajar bahasa Indonesia, apakah prosesnya sama seperti anak kecil, anak yang masih baru belajar, itu diajari bahasa pertamanya? Nah, jadi silahkan temukan jawabannya masing-masing. Silahkan diresapi, dicari tahu apa jawabannya kira-kira. Apakah sama kah atau enggak? Jadi mari temukan jawabannya. Selanjutnya, gunakan contoh nyata seorang mahasiswa Jepang belajar BIPA selama 3 bulan. Jadi ada orang Jepang yang mempelajari bahasa Indonesia selama 3 bulan. Tetapi masih sering mengatakan saya makan nasi sudah. Bukannya saya sudah makan nasi. Nah, ini sudah 3 bulan belajar. Kira-kira pertanyaan yang bisa didiskusikan di luar sesama teman atau bisa dibayangkan sendiri, kira-kira mengapa ini bisa terjadi? Apa kira-kira penyebabnya? Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya. SLA atau SLA merupakan singkatan dari Second Language Acquisition, pemerolehan bahasa kedua. Jadi SLA adalah proses seseorang mempelajari bahasa keduanya atau dengan kode L2. L L itu language, 2 itu second, bahasa kedua. Jadi bisa dikatakan itu singkatan dari istilah bahasa kedua. Setelah bahasa pertama, L1-nya, bahasa pertamanya dikuasai. Jadi SLA dikatakan SLA ketika seseorang itu sudah mempelajari bahasa keduanya. Jadi tadinya dia sudah orang Jepang sudah diajari bahasa Jepang sejak kecil oleh orang tuanya dan dia setelah dewasa dia tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia di sinilah yang masuk sebagai kategori bahasa keduanya. Kemudian dalam konteks BIPA, bahasa kedua itu adalah bahasa Indonesia ya. Sedangkan bahasa pertamanya adalah bahasa asal pembelajar, misalnya tadi Jepang, Inggris, Arab dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan mempelajari SLA adalah untuk memahami bagaimana orang asing belajar bahasa kita dan apa hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, teori-teori besar, teori utama dalam SLA dari Krasen itu terkait input hypothesis.
Jadi menurut Krasen, bahasa diperoleh bukan dari hafalan, tetapi dari input yang dipahami. Bukan dari hafalan, tetapi input yang dipahami. Comprehensible input. Misalnya percakapan, video teks sederhana, faktor penting, motivasi, kepercayaan diri, dan rendahnya kecemasan. Jadi Krasen itu menegaskan bahwa ini berasal dari input-input yang didengar di sekelilingnya. Jadi bukan tentang menghafal bahasa yang dipelajari, tetapi apa input-input yang didengarkan, apa yang ada di lingkungan sekelilingnya. Implikasinya untuk BIPA, guru harus menyediakan situasi yang nyaman dan bahasa yang sedikit lebih tinggi dari kemampuan siswa. Jadi bahasa yang lebih tinggi dari kemampuan siswa. Jadi kalau misalnya siswanya itu sudah mampu berbahasa Indonesia yang patah-patah, itu materi yang diberikan itu harus lebih di atasnya lagi, lebih tinggi lagi. Jadi akan input-input pengetahuannya itu secara tidak langsung itu terkesan ditambahkan. Lalu, teori kedua dari Skinner tentang behaviorisme. Bahasa dipelajari melalui peniruan dan pengulangan. Ini behavior ini tentang pembiasaan, bagaimana bahasa dibiasakan. Kemudian ada penguatan. Penguatan ini diberikan lewat reward atau hadiah yang bisa mempercepat pembelajarannya. Kemudian tentang implikasinya yaitu sering melakukan latihan pengucapan, pembiasaan-pembiasaan sering sering dibiasakan mereka untuk mengucapkan bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia sehingga itu sangat bisa dianggap efektif untuk para pembelajar pemula di BIPA. Kemudian teori ketiga dari Pize itu dibaca Piaget dan Brunner tentang kognitivisme. Bahasa diperoleh melalui pemrosesan mental aktif. Jadi bahasa itu diperoleh, bahasa itu ditemukan ketika ada proses mental yang berjalan. Jadi pembelajar itu membangun bahasa sendiri, membangun aturan berbahasa dari pengalaman, membangun aturan bahasa dari pengalaman-pengalamannya. Aturan bahasa yang dimaksud itu misalnya pada saat dia belajar bahasa Indonesia, maka dia mencari sendiri tata cara yang cocok menurutnya dalam belajar. Dan itu sebagai guru kita harus mempersilahkan, harus mendukung itu. Mungkin dia lebih nyaman ketika mendengar belajar bahasa Indonesia dengan mendengar lagu bahasa Indonesia, ya silahkan kita persilahkan, berikan dia medianya atau berikan dia ruang untuk itu agar dia senang dengan pola yang dia temukan dan itu tentu akan mendorong kemampuannya untuk belajar dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir teori interaksi dari Vygotsky dan Long. Di sini teori ini menyatakan bahwa bahasa tumbuh melalui interaksi sosial. Jadi interaksi sosial harus diciptakan. Siswa itu atau pembelajar itu lebih senang kalau ada lingkungan yang diciptakan, ada lingkungan belajar bersama yang diciptakan, atau kita beri ruang mereka untuk melakukan pembelajaran bahasa di luar kelas. Kita persilahkan mereka untuk berbaur dengan masyarakat misalnya. Inilah yang aktivitas yang didukung oleh teori dari Vygotsky dan Long. Nah, jadi ada zone of proximal development. Maksudnya siswa itu belajar lebih efektif jika dibimbing sedikit oleh guru atau teman yang lebih ahli. Maksudnya sedikit dibimbing itu ada asupan-asupan bimbingan dari teman-temannya ataupun ada guru yang memang paham tentang pembelajaran BIPA itu. Jadi implikasinya caranya untuk memasukkan di dalam kelas BIPA, maka pada saat Bapak Ibu nanti menjadi guru, mahasiswa ini semua menjadi guru BIPA, pengajar BIPA, maka rajin-rajinlah menciptakan kegiatan yang kolaboratif yang menciptakan interaksi antar pembelajarannya.
Misalnya pair work itu kerja berpasangan atau role play bermain peran. Silahkan disusun seperti itu. Jadi keempat teori ini, teori-teori utama dalam second language acquisition, inilah yang menjadi pendukung bentuk pembelajaran. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika semua teori ini dilakukan, maka keberhasilan itu kemungkinan akan mencapai 90 sampai 100%. Bisa dikatakan pasti berhasil. Cara kita mengajari orang asing belajar bahasa Indonesia itu dengan menyerap teori-teori ini. Karena teori ini tercipta itu berdasarkan dari hasil temuan-temuan riset yang pernah dilakukan oleh para ahli ini. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Jadi di sini ada gambaran ada 4 faktor. Nah, usia anak-anak lebih cepat dalam pelafalan. Orang dewasa lebih cepat dalam tata bahasa. Jadi begitu bentuknya. Kita pun belajar bahasa asing sebagai orang Indonesia, mau belajar bahasa Arab misalnya, kita itu kalau sebagai orang yang tergolong sudah usia dewasa, itu kita pasti lebih fokus ke penyusunan katanya, tata bahasanya, apakah ini sudah cocok susunannya atau belum. Tapi untuk usia anak-anak, itu mereka lebih senang untuk cenderung melafalkan kosakata yang dia dengar. Kemudian, faktor yang kedua adalah motivasi semakin tinggi motivasi, semakin cepat kemampuan belajar. Jadi semakin bagus motivasinya, semakin cepat juga progres belajarnya meningkat pastinya. Kemudian, lingkungan imersif. Imersif maksudnya adalah memasuki dunia itu dengan cara tinggal di Indonesia. Pasti itu akan mempercepat pemerolehan. Kita saja yang di Sulawesi Selatan ini, kalau dari suku Makassar dan pergi tinggal di wilayah Bugis, maka bisa dikatakan dalam 3 sampai 6 bulan itu kita sudah bisa mampu melafalkan kata-kata Bugis itu. Begitupun dengan orang asing yang mempelajari yang sama sekali tadinya tidak tahu apapun artinya dari kosakata yang di bahasa Indonesia, tapi melalui pembiasaan imersif itu bisa dikatakan lebih mempercepat pemahaman, penguasaan. Kemudian, intervensi bahasa pertama. Nah, ini dia seperti yang dibahas pertemuan sebelumnya bahwa struktur bahasa pertama itu bisa memengaruhi kesalahan dalam bahasa kedua. Maksudnya, ada pengaruh dari bahasa awal mereka. Kalau orang Cina pakai bahasa Indonesia itu pasti ikut logat Cinanya. Pasti ada pengaruhnya. Begitupun orang Korea, orang Arab, orang Inggris itu pasti akan berpengaruh ke bahasa yang dia pelajari. Kita pun belajar bahasa Inggris pasti ikut bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa Inggris dengan logat bahasa Indonesia. Pasti akan seperti itu. Ini tentunya semuanya butuh pembiasaan-pembiasaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Contoh pembahasan selanjutnya, contoh penerapan dalam BIPA, teori dan aplikasi praktis dari Crescent, tadi behaviorisme, kognitivisme, interaksi sosial, ini sudah dijelaskan tadi. Silakan dibaca, Bapak Ibu sekalian, kemudian dipahami. Nah, sebagai ringkasan dan refleksi, SLA menjelaskan bagaimana bahasa kedua diperoleh. Guru BIPA harus paham teori SLA untuk memiliki strategi pengajaran yang sesuai. Tidak ada satu teori yang paling benar, jadi kombinasi pendekatanlah yang paling efektif. Jadi dituntut kreatif. Guru-guru BIPA itu harus mampu kreatif, mampu adaptif, mampu beradaptasi, mampu memahami keinginan pembelajar itu agar bisa tercipta penguasaan pembelajaran bahasa yang lebih efektif, lebih cepat. Jadi sebagai refleksi, mengajar BIPA berarti memahami cara berpikir pembelajar asing agar mereka merasa bahasa kita bukan sekedar pelajaran, tetapi jembatan antar budaya. Nah, oke, itu saja dari materi untuk pertemuan ketiga ini. Silahkan mengisi daftar hadir dengan melakukan scanning pada QR code ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Cukup sekian.